Ketika mereka mendengar suara itu, orang-orang perkasa di puncak gunung melihat ke sumber suara itu. Ketika mereka melihat siluet ramping yang berdiri di sisi Lei Lingfeng, penampilan kuat Xie Yun dan yang lainnya tenggelam. Karena, pria itu persis seperti yang mereka pikir sebagai Qin Yichen yang tak terduga di tengah. Apakah itu tidak terduga? Menghadapi garis pandang itu, Qin Yichen sedikit mengangkat bahu, berkata dengan ringan sambil tersenyum. Junior, kamu beruntung. Mata Xie Yun sedikit membeku. Meskipun Qin Yichen mengatur napasnya, dia masih bisa samar-samar menyadari bahwa fluktuasi yang terakhir menjadi lebih kuat. Terlihat bahwa dia pasti memiliki beberapa peluang. Dan kekuatan berhasil melewatinya. Sebelum itu, Qin Yichen adalah seorang jenius perantara yang suci. Dan kemudian menerobos. Bukankah itu hanya selangkah lagi dari pembangkit tenaga listrik raksasa? Senior tingkat suci. Dunia ini tidak tahu berapa banyak karakter jenius yang tidak pernah bisa dicapai. Tetapi junior ini, sudah tercapai. Jangan biarkan dia keluar dari sini. Dalam hati Xie Yun, dia diam-diam berpikir. Senior tingkat suci muda seperti itu, bakat bawaan yang mengerikan ini. Bahkan jika kejahatan jahat ada di belakang keluarga kekaisaran, dia tidak bisa menahan perasaan krisis. Qin Yichen juga melihat cahaya dingin di mata Xie Yun, tapi tidak ada yang perlu dikhawatirkan di wajahnya. Lagi pula, ketika dia membantu leluhur tua Lei Yao keluar dari masalah, hubungannya dengan keluarga kekaisaran Daxi tidak dapat mereda, dan setelah menerobos ke tingkat lanjut suci, dia percaya diri. Selama keluarga kekaisaran Daxi tidak kirim powerhouse top. Ingin mengambil nyawanya bukanlah masalah sederhana. Saat ini, mereka semua tahu tentang Lei Lingfeng. Xie Yun pasti ingin menembak Qin Yichen. Namun, mereka tidak akan bisa duduk diam. Dia berdiri dengan tenang di samping Qin Yichen, seolah-olah dia sedang memberitahu Xie Yun. Mereka berani menembak pembangkit tenaga listrik dari aliansi keluarga Lei Yao. Bahkan jika mereka menyerahkan reruntuhan, mereka masih harus melindungi Qin Yichen pada akhirnya. Apalagi jika ditambah dua honor yang dimiliki oleh Qin Yichen, meski saling berhadapan, belum tentu akan tertinggal. Dengan kedatangan Qin Yichen, suasana di puncak gunung mau tidak mau menjadi tegang. Kalian, biarkan aku membuka segelnya bersama-sama. Pada saat ini, Qin Yichen sepertinya tidak menyadari suasana yang ketat. Dia menunjuk ke ruang bengkok di depannya dan tersenyum ringan. Setelah mendengar ini, Xie Yun tidak bisa menahan alisnya untuk sedikit mengernyit. Meskipun dia tidak mau mendengarkan Qin Yichen, dia juga tahu bahwa mereka berkumpul di sini kali ini, bukan untuk saling menatap seperti ini, tetapi untuk mendapatkan harta karun reruntuhan yang terdalam. Xie Yun dan Lei Lingfeng masing-masing memiliki niat untuk saling memanfaatkan. Namun, keduanya sangat cerdas, dan mereka pasti tidak akan bekerja sendiri. Dan cara yang paling aman adalah kedua belah pihak melepaskan celah antara satu sama lain terlebih dahulu dan membuka segel yang menghalangi bagian depan. Xie Yun, bagaimana kalau kamu dan aku masing-masing memiliki 10 raksasa puncak untuk memecahkan segel ini? Setelah sedikit mengerang, Lei Lingfeng juga membuka mulutnya dan berkata, HMPH, kenapa? Awan jahat mendengus dingin. Tampaknya tidak mau bergabung dengan orang-orang yang bermusuhan ini. Jika kamu tidak mau, maka kami akan terus mengkonsumsinya. Namun, di hadapan dengusan dinginnya, Lei Lingfeng tidak memiliki niat sedikit pun untuk memaksanya. Setelah dia berkata berbeda, matanya menyipit. Sepertinya mereka akan memakannya dengan awan jahat. Melihat penampilannya, tampilan awan jahat itu agak jelek. Dia tahu bahwa Lei Lingfeng tentu saja tidak setenang kelihatannya di permukaan, karena pembangkit tenaga listrik dari aliansi monster guntur sangat dibutuhkan untuk mengubah kebuntuan ini. Namun, Xie Yun juga jelas. Tidak hanya pembangkit tenaga listrik dari Thunder Monster Alliance, tetapi hal yang sama berlaku untuk keluarga kerajaan agung mereka. Sekarang mereka menemui jalan buntu dengan aliansi monster guntur dan aliansi lainnya. Saya tidak tahu berapa banyak mata yang menunggu untuk melihat lelucon mereka di benua 10.000 negara. Jika mereka diseret oleh waktu patriark dari beberapa aliansi seperti keluarga monster guntur, saya khawatir akan ada lebih banyak ras, dan mereka akan merasa telah sekarat, dan malah akan bergabung dengan aliansi keluarga monster guntur. Bagaimanapun, kaisar jahat besar dari ras mereka telah mati, dan dengan kekuatan mereka saat ini, tidak mudah untuk ingin mempertahankan status ras tingkat penguasa. Namun, jika Anda bisa mendapatkan pohon roh, mungkin ada ras lain untuk berbagi beberapa manfaat. Keluarga kekaisaran akan memiliki kekuatan untuk menghancurkan aliansi monster guntur dan membangun kembali keagungan kekaisaran keluarga kekaisaran. Tanda seru. Tanda seru. Lei Lingfeng, jangan berpikir aku tidak tahu apa idemu. Setelah sedikit mengerang, awan jahat itu juga mendengus dingin, berkata, tapi aku ingin memberitahumu bahwa bahkan jika sempoamu dimurnikan, roh pohon peri akan berada di saku orang tua itu. Dengan jatuhnya mendengus dingin, Xie Yun melambai, dan ada 9 raksasa puncak berjalan bersamanya. Segala sesuatu di reruntuhan ini adalah objek tanpa tuan. Jika Anda ingin mendapatkan pohon roh, itu tergantung pada kemampuan Anda. Lei Lingfeng tidak menunjukkan toleransi.
Dan setelah melihat raksasa di belakangnya, 10 raksasa puncak keluar satu sama lain. Saat raksasa puncak dari kedua sisi berjalan keluar, pembangkit tenaga listrik yang tersisa juga tegang. Saat ini, kesenjangan kekuatan antara keduanya juga terungkap. Di kamp pembangkit tenaga listrik keluarga kekaisaran jahat besar, masih ada 3 raksasa puncak yang duduk, dan raksasa puncak di aliansi monster guntur hanya tersisa King Zhengyi sendirian. HMPH. Namun, di hadapan jalur mata aneh, Qin Yichen juga menyelinap, dan token giok sederhana jatuh ke tangannya. Dengan kilatan sinar cahaya, 2 burung gagak besar juga muncul. Si brengsek ini sebenarnya adalah boneka yang benar-benar memiliki 2 raksasa puncak. Melihat 2 penghargaan ini, pembangkit tenaga listrik keluarga kekaisaran yang mulia semuanya sangat padat. Dari 2 penghargaan ini, bahkan para raksasa puncak, mereka merasakan bahaya. Segera, pusat kekuatan keluarga kekaisaran yang tidak sempurna, yang sedikit tergoda saat ini, juga mampu menahan kegelisahan di hatinya. Jika Anda mulai sekarang, tidak diragukan lagi itu akan menjadi akhir dari penderitaan kedua belah pihak. Bahkan jika ada pertempuran terakhir pada akhirnya, itu harus menunggu pertempuran pohon roh, sebelum pecah. Di bawah tatapan banyak mata, 20 puncak raksasa yang dipimpin oleh awan jahat dan angin guntur perlahan-lahan berjalan ke ruang bengkok, dan melalui udara bengkok, mereka dapat melihat samar-samar istana kuno yang dapat dilihat. Pohon roh, ada di kuno itu istana.